Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kota Mekah, di jantung Jaziratul Arab, tatkala itu bangsa Arab sudah mengenal bulan, sudah mengenal hari, sudah mengenal tanggal, sudah mengenal kalender. Satu yang tidak mereka kenal yaitu tahun. Karenanya mereka masih menggunakan tahun, menggunakan peristiwa-peristiwa besar pada waktu itu. Tatkala Rasulullah SAW datang, maka yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab tatkala itu dibiarkan begitu saja, asal tidak bertentangan dengan syariat. Penggunaan hari, nama-nama hari, nama-nama bulan dibiarkan begitu saja oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dirubah. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan hari, tanggal dan bulan tersebut yang kemudian bertentangan dengan dasar-dasar keislaman, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, itu yang dibenahi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan sebagai sebuah contoh sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la adwa wala tiyarata wala hammah wala safar. Tidak ada yang namanya penyakit menular tanpa izin dari Allah. Tidak ada perasaan sial dengan burung-burung tertentu, dan tidak ada bulan Safar. Maknanya adalah tidak benar keyakinan yang ada di kalangan bangsa Arab tatkala itu bahwa bulan Safar adalah bulan keramat, bahwa bulan Safar adalah bulan yang mengandung kesialan. Tatkala Islam menyebar sampai ke bumi Nusantara, sampai di tanah Jawa Dwipa ini, tatkala itu kalender yang berlaku di negeri ini adalah kalender Saka, ciptaan Aji Saka dari negeri Hindustan. Di abad yang ke-17, di zaman Sultan Agung Mataram Islam, maka kalender Islam yang datang dari Jaziratul Arab dipadukan dengan kalender yang berlaku di negeri kita, kalender Jawa tatkala itu. Muncullah kalender Arab yang berbau kejawaan. Adat-adat bangsa Jawa tatkala itu masih mencokol, memahami bahwasanya bulan Muharram yang diistilahkan dengan bulan Syura itu sebagai bulan keramat, waktu orang-orang sakti untuk mengumbah, untuk nyuci keris-keris sakti mereka, meyakini bahwasanya bulan itu adalah bulan sial,
siapapun yang melakukan gawe acara besar pada bulan itu pasti akan rusak. Meyakini bahwasanya bulan itu mengandung keramat ini dan itu, maka itu pun harus dikikis, itu pun tidak dibenarkan, karena itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan dan keislaman. Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Bulan ini, bulan Muharram, atau yang orang Jawa menyebutnya dengan bulan Suro, adalah bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia salah satu dari 4 bulan mulia. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sejak pertama kali menciptakan langit dan bumi, hitungan bulan dalam setahun itu jumlahnya ada 12. Di antara 12 itu adalah arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang terhormat, ada 4 bulan yang agung. 4 bulan itu 3 nyambung, 1 misah, thalathatun sard wa wahidun fard. 3 nyambung, 1 misah. Yang nyambung adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang pisah adalah bulan Rajab. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bulan ini kepada dirinya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalas siyam ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dan sudah maklum dalam kaidah asmaus sifat bahwa kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika itu sifat, maka dia adalah sifatnya Allah, semacam tangan Allah dan yang lainnya. Jika itu makhluk, maka itu adalah idhafatu syaraf, menunjukkan kemuliaan makhluk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam Baitullah, semacam Naqatullah, dan dalam hadis tadi Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan kemuliaannya. Dan bulan ini terdapat satu hari yang mulia, satu hari agung, satu hari besar, hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang barang siapa yang berpuasa padanya maka akan dihapus dosa setahun yang telah berlalu. Bulan ini adalah bulan yang agung, bulan ini adalah bulan yang mulia. Maka hendaknya seorang muslim melakukan aktivitas-aktivitas kebajikan pada bulan ini. Apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita perhatikan, untuk kita kerjakan, untuk kita cermati di bulan yang agung ini. Yang pertama, perbanyak amal saleh. Yang kedua, hindari amal-amal maksiat, karena ini adalah bagian dari bulan-bulan haram. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menyebut tentang 12 bulan dan 4 bulan haram tadi, Rabbuna Jalla wa Ala meneruskan, "Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Itu adalah agama yang lurus. Keberadaan bahwasanya 4 bulan itu adalah masuk dalam bulan haram, adalah masuk dalam tatanan agama yang agung. Maka jangan sampai kalian berbuat kejahatan, mendolimi diri sendiri pada bulan-bulan tersebut. Dan sudah merupakan satu yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita, bahwasanya amal kebajikan yang dilakukan di waktu-waktu mulia itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amal-amal kebajikan yang dilakukan pada waktu-waktu yang lain. Kebalikannya, amal kejahatan yang dilakukan di waktu-waktu mulia itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan amal kejahatan yang dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Yang kedua, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa bukan berarti puasa sebulan penuh. Karena kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Inna afdhalas siyam ba'da Ramadan
siyamu syahrillahil muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan dari puasa itu yang paling puncak, yang paling mulia, yang paling berharga adalah puasa hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanata al-madiyah." Bahwasanya puasa pada hari Asyura itu menghapus dosa setahun yang telah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menggunakan hari-hari agung dan hari-hari mulia untuk menambah amal kebajikan kita sebelum nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tanggal 10 Muharram adalah hari yang agung dan membawa sejarah mulia, sejarah dimenangkannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam atas musuh besarnya Fir'aun laknatullah, dengan Allah menenggelamkannya di Laut Merah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui sejarah agung tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami kaum muslimin lebih berhak terhadap kegembiraan peristiwa Nabi Musa tersebut daripada orang-orang Yahudi. Maka beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan untuk juga berpuasa. Tapi kemudian disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanggal 10 Muharram itu juga waktu berpuasanya orang-orang Yahudi, sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Padahal salah satu di antara prinsip agama kita adalah mukhalafatu ahli kitab, menyelisihi ajaran dan syariatnya ahli kitab. Karena kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai ciri khas sebuah kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyampaikan, dan beliau tatkala itu di tahun 11 Hijriah, di bulan Muharram tahun 11 Hijriah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil insyaallah la asumanna at-tasih." Kalau begitu, jika tahun depan insyaallah saya akan menambah puasa di tanggal 9-nya. Dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita semacam Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa 3 hari, dan ini level tingkatan yang sedikit ada khilaf di kalangan para ulama, tapi nggak mungkin dijabarkan di sini. Tingkatan yang pertama dalam pandangan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala adalah puasa tanggal 9, 10 dan 11 yang dalam tahun ini jatuh pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu pekan hari yang akan datang. Alasannya, puasa intinya adalah Asyura. Tanggal 9-nya adalah untuk mukhalafatul Yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Tanggal 11-nya
adalah karena riwayat Ibnu Abbas yang diperselisihkan secara status sanadnya dan melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Level yang kedua, dan level ini disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya, yaitu puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10, Kamis dan Jumat depan. Yang memiliki keutamaan agung itu tanggal 10-nya. Tapi karena puasa tanggal 10 tok ada bentuk penyisihan, ada bentuk penyamaan, tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, maka digandeng dengan puasa tanggal 9. Tanggal 9-nya adalah untuk tidak menyamai ibadahnya orang-orang Yahudi. Makanya kalau ternyata tanggal 9 gak memungkinkan bagi seorang ummahat, bisa jadi karena haid atau bisa jadi karena orang itu terlupa, maka dengan tujuan yang sama puasalah tanggal 11, 10 atau dan 10 dan 11 jika tidak memungkinkan tanggal 9-nya. Dan level yang paling terakhir dimakruhkan oleh sebagian para ulama, dibolehkan oleh sebagian yang lain adalah puasa tanggal 10 saja. Oleh karena itu, marilah kita menyemangati diri. Marilah kita menyemangati diri. Fawallahi, puasa 2 hari adalah puasa yang ringan. Puasa 2 hari adalah puasa yang enteng, tapi mengandung pahala besar, mengandung keutamaan agung yang dijanjikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa hari Asyura itu yukaffiru as-sanata al-madhiyah, menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Dan itu adalah puasa terbesar kedua, puasa sunnah terbesar kedua setelah puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu memahami kebenaran dan mampu untuk mengamalkan dan mempertahankannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalam.